Sekarang teknik trading saya udah bisa full otomatis. Dari mulai nentuin tren, nentuin area supply and demand sampai ke Fibonacci retracement. Bahkan sampai nentuin lot sama take profit yang ideal ini udah bisa otomatis. Dan di video kali ini saya akan tunjukin sama kalian tools yang saya pakai sehingga tradingan saya bisa lebih cepat dan juga akurat. So pastiin untuk nonton video ini sampai selesai. Nah, kalau misalnya dulu ketika saya trading, hal yang pertama perlu saya analisa adalah trennya. Contoh misalnya di GBP USD, saya perlu menentukan tren dari GBP USD ini. Saya berarti perlu menarik dulu menggunakan market structure. Jadi saya nentuin dari pivot high to pivot low-nya dan begitu juga sebaliknya. Contoh misalnya kita punya titik tertinggi, pivotnya ada di atas ini, kemudian turun ke bawah, naik ke atas ini dan ke bawah sini ya. Dia membentuk pivot low di sini dan dia nge-break, dia membentuk swing baru, ya kan? Nah, setelah membentuk swing baru, ini yang kita kenal yang namanya pola reversal pattern to buy. Kemudian setelah kita tahu market structure-nya, begitu pula berarti trennya kita sudah tahu sedang uptrend di GBP USD. Hal kedua yang perlu kita lakukan adalah mencari area supply and demand. Area supply and demand di sini ada banyak. Ada yang satu di sini, ya kan? Nah, ini satu. Kemudian ada area supply and demand lagi, satu lagi di atas sini. Jadi ada beberapa nih, ya kan? Kemudian di atas ini juga ada, ya. Kalau misalnya kita lihat area supply and demand juga di sini ada area drop based rally di sini, kemudian dan masih banyak lagi area di atasnya. Di atas ini juga ada. Nah, makanya kita pakai satu teknik lagi, kita pakai satu sistem lagi yaitu verifikasi. Verifikasinya kita pakai Fibonacci retracement sehingga kita harus tarik nih Fibo dari bawah dari pivot low to pivot high-nya. Nah, dari sini akhirnya kita sudah bisa menentukan mana area supply and demand yang valid. Nah, ini areanya kita lupa, di sini ada satu lagi, ya kan? Nah, ketika kita sudah punya verifikasinya pakai Fibonacci retracement ada level 382 atau 618, kita baru bisa menganalisa, kita baru bisa menentukan mana area supply and demand yang akan kita transaksikan. Dari GBP USD ini satu-satunya area yang valid masuk ke dalam zona yang kita mau adalah di bawah 618 ini. Jadi yang atas, yang tengah dan sebalik semuanya ini kita eliminasi. Jadi kita hanya pakai area yang rally base rally ini. Nah, setelah itu ya kan kita harus nentuin dulu nih lebar areanya berapa untuk kita bisa tahu tadi nentuin lot dan take profit yang ideal seperti apa. Nah, itu kan kita perlu hitung. Cara tersebut kalau manual itu perlu kita tahu dulu proksimalnya yang mana. Proksimal which is yang atas kan. Yang atas yaitu proksimal, yang bawahnya distal. Ini adalah lebar area kita. Nah, kita perlu ngitung jarak dari proksimal to distalnya ini berapa pips untuk bisa nentuin si lotnya nanti kan gitu. Di sini ada 19,5 pips ya, 19,5 pips atau let's say kita pakailah 20 pips misalnya lebar areanya karena ditambah spread nanti kan gitu. Nah, setelah kita sudah tahu tadi lebar areanya, kita tinggal masuk yang namanya kalkulator lot secara manual kan bisa tuh. Saya pakai market bulls misalnya. Di sini adalah pairnya. Kita pilih dulu pairnya di GBP USD tadi. Cari GBP USD. Kemudian currency-nya, account currency-nya saya menggunakan USD dan balance yang saya pakai itu di $1.000 ya. Setelah itu saya pengen resikonya 1% nih. Saya pakai resikonya 1%. Untuk stop loss-nya berarti lebar area kan. Lebar area tadi kita dapat di let's say di 20 pips deh, 19,5 sekian kan tadi kan 20 pips. Kita tinggal calculate. Ketemulah lotnya di 0,05. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal nentuin take profitnya aja. Kita udah tahu nih lotnya berapa 0,05 kan. Kalau secara manual berarti kan TP1-nya itu harus ditambahkan 20 pips ke atas. Kalau TP2-nya berarti 40 pips ke atas. Kalau TP3-nya 60 pips ke atas kan kayak gitu. Nah, saya juga biasa pakai settingan Fibo yang untuk risk reward ratio. Jadi kita sudah tahu nih angkanya. Nah, ini kita tinggal masukin aja. Sudah dapat semuanya ini, kita tinggal masukin ke dalam MetaTrader ya. Contoh misalnya kita di GBP USD. Kita klik kanan, terus trading new order. Tadi kita mau apa? Buy limit kan, berarti pending order, kemudian buy limit, tentuin lotnya 0,05 gitu ya. Nah, price-nya kita tentuin harganya. Ini ya, inilah adalah harga entry kita kan. Kita marking aja di sini biar nggak bolak-balik. Tentuin di sini sama di bawah sini kan tadi ya. Kita tinggal nentuin TP-nya kan. Nah, kita masuk lagi ke tadi ya, klik kanan, trading, new order. Nah, di sini masukin udah 0,05, price-nya berarti yang atas di 1.34546. Kemudian stop loss-nya itu ada di 1.34346 kan gitu. Nah, setelah kita tahu price sama stop loss-nya, kita tinggal ke take profit-nya. Take profit berarti kita perlu lihat tadi yang ada di trading view kan. Di trading view ada di 1.347 ya.
Di sini kita masukin 1.34758 ya, 58. Kita masukin di sini. Setelah itu kita tinggal klik place order. Nah, dia sudah masuk nih. Kalau misalnya kita lihat berarti kalau misalnya TP dapatnya $10, kalau SL dapatnya minusnya $10. Jadi 1% dari modal 1.000 ya. Kita lihat di sini 1.000. Nah, jadi udah tahu nih itu secara manualnya nentuin tren dan lain-lain gitu. Ya, stepnya panjang gitu. Ini baru satu pair, udah nggak makan mungkin tadi sekitar 1 menit, 2 menit, 3 menit, lama banget kan gitu. Tapi saya sekarang sudah tidak menggunakan cara lama lagi. Cara yang seperti ini kan menurut saya ini cara yang kurang efisien, kurang efektif lah secara waktu dan bisa jadi tidak benar gitu ya. Saya mungkin salah baca lebar areanya atau ternyata antara TradingView dan juga MetaTrader ini beda harga, ini kan jadi ribet pada akhirnya kan. Nah sekarang saya udah nggak perlu lagi ribet-ribet kayak tadi makan banyak waktu lagi karena kalau untuk charting saya sudah bisa melakukannya semuanya secara otomatis. Dari TradingView untuk nentuin trennya ya, untuk nentuin trennya sekarang uptrend atau downtrend kayak tadi, market structure-nya gitu Mas, aku misalnya masih sering lupa pakai pivot high pivot low-nya itu mau yang mana gitu kan. Nah saya sekarang udah pakai yang namanya Smart Structure ya. Yang Smart Structure ini bisa ngebantu saya, ada 2 hal yang bisa dibantu dari Smart Structure ini. Oke, ini belum masuk. Smart Structure kita klik di sini, nah dia langsung masuk di sini. Nah, Smart Structure ini kalau kita masukin ke settingan kita bisa show Fibonacci. Jadi level 382 dan 618-nya udah bisa ke gambar otomatis. Udah, selesai. Jadi saya nggak ada salah tarik lagi kayak tadi gitu ya. Nah, di sini di GBP USD dia sudah menggambar secara strukturnya sedang uptrend kan gitu. Dia sudah nge-break segmen yang sebelumnya ini. Dan kita nggak perlu lagi narik Fibonya secara manual dari bawah ke atas lagi atau atas ke bawah lagi karena dia sudah ngegambarin oh 618-nya ada di level yang ini, oh 382-nya ada di level yang ini. Berarti kita sudah tahu nih di GBP USD areanya tadi kan yang ini. Ya kan, ini areanya valid sama seperti yang kita entry tadi. Jadi Smart Structure-nya udah bisa ngebantu kita nentuin market structure-nya sedang uptrend kah atau sedang downtrend. Jadi analisa trennya udah jelas nih. Kemudian yang kedua adalah area dari Fibonacci-nya. Fibonacci levelnya udah ditentuin sama dia 618 atau 382. Jadi kalian nggak perlu lagi untuk takut salah tarik ya. Dia udah pasti presisi. Nah tinggal kita masukkan entry kan tadi kan. Ini area kita kan sudah. Kita tinggal masuk ke MT5-nya, MetaTrader 5-nya. Kita tinggal klik aja dan kita panggil lah yang namanya Smart Zone. Nah di Smart Zone ini kita sudah tahu ini loh areanya ya kan. Ini adalah areanya kalau kita balik lagi ya. Ini adalah area rally base rally-nya yang bawah tadi kan. Tinggal kita klik aja. Kalau ini kan drop base rally, kita ngambilnya yang rally base rally kan. Kita tinggal klik ya. Areanya kita tinggal tentuin take profitnya saya mau di TP1 misalnya. Kemudian risk buy persentasenya mau di 1 juga 1%. Kita tinggal klik place order. Setelah itu lotnya sudah dia hitungkan ya. Jadi kalau kena TP sekitaran 1%, kalau kena SL juga sekitaran 1%. Jadi itu yang akan terjadi kalau kita menggunakan Smart Zone. Nah tools ini juga bisa digunakan di selain Forex. Contoh misalnya teman-teman pakai kripto ya. Atau mungkin kita ke BTC USD deh. Saya sambil tunjukin sama kalian. Di BTC USD dia juga sama. Dia bisa melihat struktur market dari BTC USD. Dan udah ada Fibonya juga. Jadi bisa dilakukan. Kalau misalnya kita lihat ke belakang gitu ya. Kira-kira ada nggak ya? Oh ini ada area drop base drop di sini. Area 618 harga mantul hit ke sini dan turun ke bawah. Jadi tetap works gitu ya. Ini ada area supply and demand-nya misalnya. Nah, ini adalah market structure-nya. Dia udah nentuin si market structure-nya dan juga 618-nya. Ini yang Bitcoin. Terus kalau misalnya komoditi misalnya ya atau mungkin yang sering di tradingin itu adalah US oil ya, US oil misalnya ya. Kita masuk ke sini. Dah, dia juga ngegambarin market structure-nya gitu. Jadi kita sudah lagi nggak perlu mikirin lagi ini market structure-nya nariknya dari atas ke bawahnya udah bener apa belum, Fibonya nariknya dari atas atau ke bawah, dari bawah ke atas juga gimana gitu kan. Udah semuanya diotomatisasikan sama yang namanya Smart Structure ini. Nah ini kan yang di trading view-nya. Kalau misalnya kita lagi mau tradingnya nih gitu ya di MetaTrader-nya, ini Smart Zone yang tadi bisa nggak? Tetap bisa. Sama di BTC USD misalnya ini udah saya siapin. Contoh kita masukin ke Smart Zone-nya. Dia akan ngebaca areanya. Oh di sini nih gitu kan. Kita tinggal cari kan. Tadi ada nggak di BTC USD ya area yang valid misalnya. Oh kalau misalnya nggak ada yang valid ya nggak. Ya berarti kita nggak entry kan gitu. Tapi kita tahu Smart Zone ini bisa bekerja di dalam BTC USD. Contoh aja misalnya kalau kita mau entry di rally base rally ini tinggal diklik aja areanya TP1 sama risiko 1% tinggal place order. Dia udah bisa ngitungin lotnya secara otomatis jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi ngitung manual lagi pakai kalkulator. Ini yang di Bitcoin ya. Kemudian yang tadi US oil ya. US oil
kita masuk ke sana dan kita tinggal attach aja atau panggil si smart zone-nya. Nah nih udah ada nih, jadi smart zone-nya dia sudah bisa marking area supply and demand di US Oil ini. Jadi semua instrumen aset ya, baik forex, crypto ataupun komoditi dan lain-lainnya, smart zone dan smart structure ini udah bisa kita pakai dan kita manfaatin. Jadi selama ini saya trading, saya nggak perlu ngabisin banyak waktu setiap hari. Saya cukup mungkin spare waktu 30 menit atau 15 menit bahkan ya. Saya nentuin trennya dan juga Fibo levelnya itu pakai market structure, smart structure tadi. Dan juga saya untuk entry mencari supply and demand-nya tinggal menentukan smart zone-nya aja. Saya tinggal panggil tuh smart zone-nya ke dalam chart yang saya mau tradingkan. Kalau saya sudah tahu trennya tadi naik atau turun, udah selesai. Jadi mungkin satu pair ini nggak nyampe 5 menit, nggak nyampe 2 menit lah, nggak nyampe 1 menit bahkan kalau misalnya sehari-hari ya. Tinggal kita terbiasa aja menggunakannya. Kalau misalnya kalian mau samaan kayak saya nih pakai tools yang mempercepat trading sehari-hari kayak gini, kalian bisa langsung hubungin tim konsultan edukasi, linknya udah ada di bawah, tinggal diklik aja dan tinggal tanya. Saya mau pakai tools yang sama kayak Mas Arya gitu. Nanti dikasih tahu detail-detail stepnya seperti apa. So itu aja video dari saya, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.